Akhirnya kesampaian juga buat nyobain laptop dari Tecno. Ya, kalian nggak salah dengar, ini Tecno Megabook K15s udah resmi masuk pasar laptop nasional. Sebagus apa laptop ini? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Secara dimensi ini adalah sebuah laptop yang cukup gede ya, cukup bongsor. Kalau gua ukur manual, dia panjang laptopnya ini kurang lebih 35,5 cm, lebarnya 22 cm, tebalnya sekitar 1,5 cm di bagian yang paling tebalnya dan 1 cm di bagian yang paling tipisnya. Dan untuk bobotnya sendiri ada di 1,65 kg. Desainnya gue sebenarnya suka, dia clean gitu tipenya. Laptop ini cuma punya satu warna yaitu silver, backdoornya cuma ada tulisan Tecno di tengah. Material bodinya udah full metal juga, lumayan solid rasanya kalau dipegang-pegang, dan buat dibawa-bawa juga enak, nggak terlalu licin. Overall untuk build quality-nya ini bisa dibilang dieksekusi dengan cukup baik ya. Cuttingannya dan juga finishingnya ini rapi. Engselnya bisa dibuka dengan pakai satu tangan aja, dan engsel ini ngasih feel yang lumayan lah, nggak ringkih tapi nggak yang solid banget juga. Dan layarnya dia bisa dibentangin sampai 180 derajat. Kita lihat untuk I/O ports-nya, di sebelah kiri ada Kensington lock, ada port Type-C buat charging, ada HDMI 1.4, USB A 3.2, USB-C dan 3,5 combo jack audio. Kalau di kanan ada Ethernet RJ45, USB A 3.1 dan juga micro SD reader. Laptop ini dia chipsetnya pakai AMD Ryzen 5 7430U sebagai dapur pacunya, punya konfigurasi 6 core 12 thread, clock speednya up to 4,3 GHz dan udah berjalan di arsitektur Zen 3. Grafiknya dia pakai tentu saja AMD Radeon. RAM-nya yang terinstall 8 GB SODIMM, bisa di-upgrade up to 32 GB DDR4, dan by default ada dua storage-nya, di drive C-nya ada 200 GB dan di drive D 275 GB. Keduanya bisa di-upgrade. Konektivitasnya pakai Wi-Fi 5 dan udah pakai Windows 11 Home Edition. Oke, langsung aja kita benchmark. Di Geekbench 6 kita bisa dapetin skor single core 1490, multicore 4020 poin. Gua running GPU benchmark juga di API OpenCL, skornya 9428, dan di API Vulkan dapat 8388 poin. Lanjut di Zenbench R3 bisa dapat skor single core 1070 dan multicore-nya 4662 poin. Gua juga running Crystal Dismark. Laptop ini punya sequential read speed di 2,5 Gbps dan sequential write speed di 2,8 Gbps. Dengan skor yang seperti ini bisa kita simpulin kalau peruntukan dari laptop ini memang untuk kerja ringan aja. Kayak gua misalnya pakai laptop ini buat bikin script, ngetik-ngetik, sekaligus buat browsing ya, atau bisa juga yang mau pakai buat sekolah dan kuliah. Walaupun begitu, laptop ini ternyata punya cooling system single fan dengan copper pipe yang punya TDP maksimal 35 watt. Kipas ini juga lumayan senyap ya. Di mode quiet suaranya itu kurang lebih 31 desibel, kalau balance 39 desibel, dan di mode performance 41 desibel. Layarnya nih ya, dia gede, pakai panel IPS 15,6 inci Full HD 1920x1080 pixel. Layarnya ini terasa jadul ya, dengan bezel yang masih cukup tebal. Bentuknya itu kayak laptop keluaran di atas 5 tahun lalu gitu. Nah, untuk ketajamannya sih menurut gua dia masih ada di level ya yang bisa dibilang cukup aja, masih sangat acceptable. Warnanya masih lumayan cukup pop out ya, kontrasnya juga masih cukup baik, cenderung natural. Dan juga pastinya belum support playback HDR dong, baik di YouTube apalagi di Netflix. Tapi kalau kita mau pakai buat nonton, menurut gua nih masih enak ya, apalagi warnanya kan terasa natural. Ditambah dia punya ada dua speaker, ada Tecno VOC sound system yang support DTS audio, suaranya cukup lantang, di volume maksimal masih terasa bulat dan bisa ngasih efek surround yang oke buat kita pakai streaming. Nah, kalau balik lagi ngomongin soal kerja, gue ngerasa touchpadnya ini gede ya, performanya oke, akurat, responsif, dan terasa smooth. Sangat cukup untuk mengakomodasi kerjaan harian kita, dan tombolnya juga terasa clicky. Terus kalau ke keyboardnya ini udah lengkap dengan numpad dan punya 4 level backlit. Dari size keycapnya, jarak antar capsnya itu sudah berasa pas banget, feedbacknya juga enak, area palm restnya juga terasa cukup luas dan nyaman.
Sayangnya untuk webcamnya ini cuma resolusi HD aja ya, kualitasnya masih acceptable, dan webcamnya ini juga udah punya privacy shutter, jadi kita bisa tutup ketika lagi nggak kita pakai. Dan untuk mikrofonnya dia firing langsung ngadep ke kita, ada dua di sebelah kiri dan juga kanan webcamnya. Ada fitur noise cancelling yang bisa kita nyalain di aplikasi Tecno PC Manager. Dan sebagai tambahan juga ada fingerprint unlock yang sensornya ini menjadi satu dengan tombol power yang posisinya ada di kanan atas. Speed unlocknya juga termasuk Japa. Ngomong-ngomong, baterainya ini juga gede, 70 watt hour yang gua pakai buat nulis skrip sambil browsing-browsing. Baterainya ini berkurang 54% setelah 3 jam pemakaian. Untuk port chargernya udah pakai Type C dan batok chargernya udah GAN 65 watt, ukurannya compact, dan laptop ini support fast charging, bisa ngisi dari 0 ke 70% cuma dalam waktu 1 jam aja. So kesimpulannya gue ngecek di e-commerce, laptop ini dijual dengan harga 6 jutaan yang membuat Tecno Megabook K15s sangat value for money. Apalagi ini laptop dengan layar yang jumbo, baterainya badak, build quality-nya juga solid dengan body yang full metal. Jadi ini bisa jadi opsi buat teman-teman yang lagi nyari laptop untuk ngetik-ngetik, untuk running office, buat sekolah, buat kuliah. Ya intinya ini laptop yang benar-benar untuk pakai kerja ataupun pakai belajar, karena speknya bukan yang tinggi-tinggi banget. Jadi jangan harap untuk bisa bermain game, apalagi game berat di sini. Cek di deskripsi untuk harganya.